Oh ya, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini lagi dengan seorang YouTuber, Kamen Rider entusias yang masih suka unboxing mainan yang ya sebenarnya kurang sih untuk dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi ya ini mah salah kadarnya saja ya. Nah, untuk kali ini spesial nih. Kita kedatangan barang dari ya udah pasti udah kelihatan lah dari thumbnailnya barangnya apa. Dari seri X8 yaitu Dark Rider-nya gitu kan. Karena kan sebenarnya udah beberapa kali di-mention di video sebelumnya kalau gue ini secara pribadi lebih seneng Dark Rider gitu ketimbang second, first, dan third rider atau ya rider apapun itulah. Nah, untuk kali ini sendiri kita kedatangan dari series X8 yaitu Kamen Rider Cronus ya. Ini villain yang menurut gue adalah salah satu villain yang cukup unik dan sampai akhir tuh gak bisa kena ceramah MC-nya gitu. Jadi emang dia mati bunuh diri gitu kan. Dia nggak rela untuk mengikuti apa yang menjadi jalan pikir si MC-nya. Udah nggak kayak Kamen Rider yang baru-baru ya. Oke, jadi ini kita kedatangan Kamen Rider Cronus. Ini beda sekali ya. Kotaknya dari yang sebelum-sebelumnya bisa dilihat di sini. Jadi yang kali ini kotaknya jauh lebih kecil ya daripada yang sebelum-sebelumnya, dan dia tuh finishingnya beda. Kalau bisa kedengeran sedikit-sedikit gitu kan. Finishingnya agak matte gitu ketimbang kotak-kotak yang lain. Dan ya nggak ada displaynya, nggak kayak biasa kan udah kelihatan mainannya. Tapi di sini dia pakai figur foto dari mainan itu sendiri. Oke, langsung aja kita buka ya. Tapi di sini ada satu catatan penting. Ini kesalahan dari sellernya sih. Gua dapat barang yang dibilangnya BIB mulus, tapi ternyata tanduknya patah. Jadi ada beberapa perubahan dari segi warna, jadi nggak real, nggak seperti itu ya tanduknya. Warnanya jadi agak belang gitu. Oke, kita singkirin aja ya kardusnya. Nah, ini kayak biasa ya, ada pakai blister, cuma blisternya beda gitu. Yang ini dia dibukanya dari atas sini tuh. Biasa kan kalau blister yang seri lama itu dia dibukanya sampai ke bawah kan. Kalau ini dia cuma atasnya. Lebih enak sih sebenarnya, lebih gampang juga. Ya, kayak biasa kita dapat manualnya yang cukup lebar ya, karena di sini ada tutorial gimana cara ganti buckle ya. Karena kan yang make jadi Cronus kan ada dua kan. Si CEO Gen sama Genmu sama si Taiga. Nah, ini mainannya, ini bakal cadangannya, langsung aja dikeluarin. Ini gamer driver. Dia pakai ini, kalau yang defaultnya yang dari pabrikannya dia udah pakai bug visor Zwei. Dan kita dapat cuma sekitar 4 alternate hands. Oke, nah sebelum masuk lebih jauh, jadi seperti biasa gue mau kasih first impresi ya. Figurnya tuh ringan ketimbang video-video sebelumnya gitu yang udah di-unboxing figur-figurnya. Ini tuh jauh lebih ringan pas diangkat gitu, meskipun dia kelihatannya lebih banyak ornamennya ya. Tapi ini jauh lebih ringan, lebih apa ya? Ya nggak ada, kalau selama gue pegang sih nggak ada besi-besiannya sama sekali ya. Yang biasa kan ada di dalam kaki tuh dia ada besi gitu kan untuk nopang berat badannya. Kalau ini enggak, jadi bener-bener full. Sebagian besar plastik, tapi ada beberapa yang bahannya agak karet gitu kayak di paha-paha ini. Oke, setelah first impresi, sekarang kita akan mulai review biasa dari kaki. Kakinya itu biasa ya. Jadi di ujung ini ada double joint di sini yang bisa ditekuk tuh buat pose, dan ini biasa dia ball joint juga, tapi yang nggak fully ball karena dia ada keterbatasan di gerakan yang kanan kirinya ini. Dan ini ada jubah, jadi otomatis dia akan menghambat gerakan ke depan dan juga ke belakang gitu. Nah, ini jubahnya ini dari plastik ya, jadi bukan dari kain. Dan dia ada warna colornya tuh di dalamnya pakai merah, di luarnya pakai hijau. Ini hijaunya bagus banget sih. Dan biasa ada tempurung penutup lutut, bisa ditekuk kayak biasa. Yang kanan, yang sebelahnya juga sama gitu kan. Ya, tapi
Ini cuma perbedaannya di masalah fleksibilitasnya aja, jadi benar-benar terbatas. Kita naik langsung ke jubahnya dulu, karena ini spesial ya. Biasa yang kita review itu nggak pernah ada jubahnya gitu. Nah ini ada jubahnya. Jubahnya ternyata punya artikulasi juga, meskipun nggak banyak ya. Di sini jubahnya itu dia bisa maju ke depan dan ke belakang, tapi sedikit banget. Lebih banyak bisa digerakin ke kanan sama ke dalam gitu. Keluar maksudnya, keluar dan ke dalam. Tapi ya ini batas maksimal untuk keluar, dan ini full masuk ke dalamnya. Jadi memang benar-benar membatasi gerakan, karena jubahnya juga gerakannya terbatas gitu. Dan sayang sekali karena ini bukan kain, jadi ya memang bikinnya jadi kelihatan kayak kaku sekali gitu. Tapi kalau untuk dipajang kayak biasa sih sebenarnya overall bagus. Lalu kita naik ya ke tangan dulu ya, karena ini bakal belakangan, ini kayaknya bakal cukup panjang karena bakalnya unik sekali ya. Oke, kita pindah dulu ke tangan. Tangan udah kayak biasa ya. Kita dapat ini relax hand, ada sikut, ada ini juga, ada join di sini. Jadi ada penutup sikutnya. Ini agak lumayan jarang ya. Beberapa Kamen Rider biasanya nggak punya penutup sikut, tapi untuk yang ini spesial, dia ada penutup sikut. Dan ini bahunya gede banget ya. Armor di bahunya ini gede banget. Cukup kaku juga artikulasinya. Nggak bisa ngebuka sampai kayak Kamen Rider pada umumnya gitu, yang bisa misalkan kayak ini ya, kayak double nih ya. Ini yang sebelumnya kita udah review, ini kan bahunya dia bisa kebuka kan sampai ke atas gitu kan. Nah, untuk Cronus ini dia nggak bisa. Jadi ini dari biasa mode relaxnya gitu. Ini kalau kita tarik ke atas cuma bisa sampai segini. Karena dia kepisah ya. Armor di bahunya biasa kan dia dibikinin ada kayak semacam join di sini, di sebelah sini. Nah ini joinnya tuh agak keluar gitu, jadi dia lebih banyaknya daripada kebuka gitu, bisanya ditarik ke depan, ke sini, keluar gitu. Nah karena ini buat nanti tuh pose ngangkat ini, cuma jadinya jelek, nggak bagus. Jadi mending tutup aja ya. Ini tanduk-tanduknya cukup panjang, dan catatan penting juga kalau kalian yang mau beli ini, hati-hati sama tanduknya. Tanduknya ini gampang banget patah. Jadi kalau buat yang beli ini mau dipajang, simpen di tempat yang kira-kira secure-nya dan amannya luar biasa. Sekarang kita lanjut ya ke bagian dada. Kira-kira gue mau ngeliatin ada nggak sih artikulasinya. Ternyata ada ya, ada di perut ya. Jadi dia bisa nge-flex sampai segini. Dan untuk ke depan bisa membungkuk sampai segini. Tapi pergerakannya nggak sebanyak kayak yang biasanya. Setelahnya kita pindah ke kepala ya. Nah ini dia yang patah di tengah, udah kelihatan pasti. Warnanya beda. Ininya juga beda, kerapihannya. Ini agak berantakan. Jadi ini dibetulin seala kadarnya aja ya. Tapi ya ini bentuk aslinya memang kayak begini sih kira-kiranya. Soalnya ini tadinya begitu datang patahnya di sekitar sini gitu. Jadi dia ininya nih nggak ada, udah ke ecer-ecer gitu. Nah ini kepalanya ya, untuk artikulasinya sendiri sih dia, nah ini cukup lebar ya untuk kepala yang ukurannya banyak tanduknya begini. Dia bisa ke kanan ke kirinya cukup luas. Ke depannya juga bisa nunduk sampai segini, sampai nyentuh dada depannya gitu. Untuk ke belakang ya dia terhambat sama ini ya, armor di bagian lehernya. Nah ini rambutnya X8 gitu kan, mirip, sampai belakangnya juga mirip. Dan ya overall sih kayak gitu. Sekarang kita bakal masuk ke special feature-nya. Oke, untuk special features. Nah ini kita bakal bahas dari bug visor Zwei-nya dulu. Jadi yang kita dapat ini dia bisa dilepas ya gasyatnya ya. Cuma gasyatnya tuh nggak ada ujungnya. Jadi cuma ke kepala ininya doang. Kepala pegangannya doang. Nah, ini bug visor ini sayangnya nggak kayak di Kamen Rider game. Dia kan bisa dipasang di sini karena ini kan sebenarnya bisa buat nyerang juga kan ininya ujungnya kayak gergaji mesin gitu. Tapi yang ini dia nggak bisa, nggak ada attachmentnya buat dipasang di tangan. Jadi dia nggak bisa kayak di filmnya yang pakai Critical Crusade yang dari sini. Bukan Critical Crusade, Critical Judgment. Jadi dia nggak bisa pakai Critical Judgment di figurnya. Jadi cuma sebatas di sini.
Nah ini bisa dilepas ya kayak biasa. Nah ini yang uniknya ini dia finishingnya sampai ke dalam tetap dijaga dia. Jadi pakai silver metallic gitu yang finishingnya halus. Dan untuk sabuknya sendiri seperti yang tadi udah dijanjiin ya, ini bakal dibahas sendiri karena ini unik. Gak kayak di figur-figur yang sebelumnya yang udah pernah kita review yang dimana tunggu sebentar, kayak misalkan kayak double gini kan. Nah ini dia udah paten tuh sabuknya, dia nggak bisa gerakan karena dia udah nempel tuh. Ini juga nggak bisa diapa-apain kan, meskipun ini karet gitu kan. Nah tapi yang untuk yang ini, untuk Cronus ini dia bisa gerak tuh, yang artinya ini memang diciptakan untuk dilepas. Dan setelah ini kita akan mencoba untuk melepasnya. Nah oke. Jadi ini posisinya setelah sesudah dilepas ya. Ternyata sabuknya ini dari karet ya. Ini sih. Jadi dia berusaha untuk mereplika sabuk aslinya. Jadi emang salah satu kelebihan dari SHF X-Set ini yang mungkin ada juga nanti di yang lain-lainnya yang di series ke atasnya kayak build ataupun yang mungkin di Ghost juga ada gitu. Cuma kan karena gue belum pernah pegang figurnya, jadi kita ngomongin X-Set dulu aja. Jadi ini emang special features yang ada di series X-Set, di SHF series X-Set, yang dimana memang mereka tuh berusaha untuk mereplika DX-nya gitu, dari DX-nya direplika untuk SHF figurnya. Nah ini penampakan kalau udah lepas ya badannya tuh. Jadi dia memang ada attachment semacam ini yang ada kunciannya. Jadi dia nanti nggak bisa sembarangan masuk gitu. Nah ini ada kunciannya. Oke, sekarang kita langsung aja ya ganti ke pakai gamer driver. Tadi kan pakai ini apa, bug visor Zway. Jadi guys, kalau ini dipasang, ditekan gitu badannya, nanti dia akan ada bunyi klik karena kan tadi udah dilihat ya ada kunciannya. Jadi kalau kuncinya udah masuk dan sesuai, dia akan ada kedengaran suara kliknya. Ya sebenarnya bagus sih, jadinya kita tahu gitu kalau ini benar-benar udah terpasang dengan sempurna atau belum gitu. Nah untuk gamer drivernya sendiri ini ada gimmicknya, dia bisa digerakin tuh, bisa gasun, gacan. Nah ini sesuai di seriesnya si Taiga ini, dia terakhir dia pakai Cronus, lebih tepatnya pakai gasyatnya Kamen Rider Chronicle sebanyak 2 biji gitu dipasangin di sini. Untuk di gasyatnya sendiri ada detail yang diilangin ya, yaitu di kalikator di sebelah sininya. Yang biasa kan ada Kamen Rider Chronicle-nya tuh. Nah ini kalikatornya hilang. Jadi memang kalau mau dilengkapin itu biasanya harus beli stikernya sendiri di toko online gitu. Nah ini bisa dilihat ya di Gamer Driver. Ini tengahnya itu miring ya, karena memang sebenarnya kan gasyatnya Kamen Rider Chronicle tuh dipakai buat bug visor Zway kan, tapi dia dipakai di Gamer Driver, makanya gambar tengahnya proyeksinya jadi miring. Ini dua-duanya kalau nggak salah memang atau dua-duanya bisa dilepas. Nah ini kita bisa lepas satu untuk dimasukin ke alat yang buat Kimewaza ini, lupa namanya apa. Nah ini ada semacam, kalau bisa kelihatan di kamera ya, dia ada semacam attachment. Jadi memang bisa dimasukin gitu bug visornya ke sini. Oh iya, sorry tadi nunjukin yang tempat kalikaturnya salah ya, bukan di sisi. Jadi kalau ini agak susah ya. Dan sayang sekali untuk masuk ke tempat foldernya. Gaset itu nggak cuma ada potongan atasnya. Nah ini kita bakal ya sebenarnya lebih banyaknya setengah apa ya, kental dan setengah ya. Jadi mirip
juga sebenarnya tangannya juga bukan jatuhnya relax ya, lebih tepatnya sebenarnya buat gimmick-gimmick ngeklik ininya sih, tombol ininya, tombol A dan B-nya ini yang ada di box visor sini. Jadi dia kayak seolah-olah gitu. Kalau ini paling yang setengah menggenggam ini biasanya nanti bisa ditaruh di sana gitu. Seolah-olah kayak dia seolah-olah dia ini kayak dan ini untuk terakhir ya, ada sedikit perbandingan untuk dari segi postur sama yang udah jadi sebelumnya itu pakai posturnya mirip ya, karena memang yang udah seri SHF mereka udah mulai memperhatikan dari postur tubuh gitu. Mereka nggak usah infeksi ini lagi, karena mereka ya dari awal juga bikinnya udah kalau bisa semirip mungkin sama saat ini. Karena kalau yang kan postur yang nggak sesuai gitu, ada yang pinggangnya kecil banget, ada yang perutnya kayak orang kena kelaparan gitu kan, kecil terus dadanya gede banget gitu. Jadi memang banyak yang nggak simetris dan segala macem. Kalau di sini rata-rata posturnya udah bagus, udah sesuai sama yang ada di seriesnya. Ya guys, jadi itulah review dari Kamen Rider Cronus yang ESA Figuarts-nya ini kan. Jadi memang kalau buat saya pribadi sih sebenarnya figur ini bagus, keren, buat dipajang juga bagus. Tapi sayang di artikulasi, terutama di bagian kaki, banyak yang mengalami kekurangan gitu daripada seri-seri yang lainnya. Jadi lebih kaku, susah di pose yang ekstrim. Jadi lebih enaknya di posenya cuma buat berdiri aja. Tapi sebenarnya untuk pose santai kayak begini aja dia udah keren. Karena memang sebenarnya ya ini salah satu kamera yang paling keren yang ada di XN gitu. Dan project untuk kedepannya ada banyak rencana yang pengen gua wujudin di ya, terutama sih nge-review Dark Rider ya, karena memang untuk saya secara pribadi lebih seneng Dark Rider gitu. Untuk di seri-seri yang di seri-seri Kamen Rider itu menurut saya pribadi ya memang Dark Rider itu ya nggak tahu kenapa bikin ada satu aura yang menjadikan seriesnya itu jadi lebih mencekam, ada yang lebih menarik, ada yang lebih dark, jadi dark ceritanya dan segala macam gitu. Tapi sayangnya Dark Rider itu rata-rata harganya memang mahal, apalagi kayak semacam Eternal itu, Kamen Rider Eternal yang dari Double itu harganya udah nggak terjangkau. Dan ya seperti biasa dari channel ini gue berusaha untuk menghadirkan SHF Figuarts yang bisa dibeli oleh kalian semua gitu. Dan untuk kali ini tadi saya belum bahas ya. Jadi ini saya dapat di harga sekitar 700 ribuan. Kalau mau yang kondisinya lebih proper, yang nggak tanduknya nggak patah-patah kayak gini, sekitar 900-an itu dapat BIB alias back in box. Kalau mau baru biasanya dapat 1.200.000. Memang untuk figur ini lebih mahal daripada seri-seri yang lain, tapi ini dihadirkan cuma karena sekedar buat refreshing aja. Karena saya juga ingin memulai masuk segmen yang lebih intim lagi gitu kan, mau reviewnya banyaknya Dark Rider gitu. Jadi dimulainya dari di sini dulu. Tapi nanti ke depannya gue pengen nyari Dark Rider yang harganya masih murah-murah. Kayak mungkin yang akan paling realistis untuk di review berikutnya adalah Kamen Rider Gao dari Deno. Itu harganya masih bersahabat dan itu adalah salah satu Dark Rider yang bagus juga. Background ceritanya, karakternya dan segala macamnya, dan harganya yang penting masih terjangkau. Oke guys, terima kasih untuk sudah menonton video kali ini. Semoga kalian jadi makin suka ya nonton Kamen Rider, nonton di TV nasional juga ada Kamen Rider kan. Makin banyak tontonan-tontonan yang seperti ini. Jauhi tontonan-tontonan yang nggak penting aja gitu kan. Lebih baik nonton kayak ginian men. Oke, terima kasih semuanya, stay safe semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.